Halo, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang pada modul pembelajaran konsep pengarusutamaan gender di bidang kesehatan yang diproduksi oleh BBPK Jakarta, Kementerian Kesehatan RI. Tujuan pembelajaran, yaitu setelah mengikuti modul ini, peserta mampu membedakan konsep seks dan gender, mengidentifikasi faktor penyebab masalah gender, membedakan istilah kunci yaitu bias, netral, sensitif, dan responsif, serta memahami definisi pengarusutamaan gender atau disingkat PUG sebagai sebuah strategi dan implementasi pengarusutamaan gender bidang kesehatan. Konsep dasar sex versus gender, mana yang wajar, mana yang aneh. Seringkali kita menilai seseorang bukan dari kemampuannya, melainkan melalui kotak atau batasan-batasan yang dibentuk oleh konstruksi sosial. Untuk memahaminya, kita harus bedakan dua konsep, seks dan gender. Seks adalah perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan, khususnya pada bagian reproduksi dengan anatomi berbeda. Ciri-cirinya yaitu bersifat kodrat, ciptaan Tuhan, biologis, tidak dapat diubah, tidak dapat ditukar. Contoh, pria punya jakun, wanita hamil atau melahirkan, serta berlaku kapan dan di mana saja. Gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial dengan ciri-ciri, yaitu buatan manusia, tidak bersifat kodrat, peran dan sifat dapat berubah, dapat ditukar. Contohnya, pria kuat dan rasional, wanita lembut dan emosional, kemudian tergantung waktu dan budaya setempat. Bagaimana dengan Bapak dan Ibu? Mari bersama-sama menebak kalimat berikut ini, tergolong seks atau gender. Oke, semoga sampai di sini, Bapak dan Ibu sudah memahami perbedaan seks dan gender. Oleh karenanya dapat disampaikan kesamaan persepsi tentang gender, bahwa tidak ada lagi kerancuan pemahaman. Karena gender itu tidak sama dengan jenis kelamin, tidak bersifat kodrati, bukan masalah perempuan semata, bukan women liberation atau persamaan hak perempuan terhadap laki-laki, dan tidak bersifat universal. Semua berusaha agar laki-laki dan perempuan setara. Lalu, kapan gender menjadi masalah? Gender menjadi masalah ketika peran yang dibangun masyarakat itu menjadi kaku, timpang, dan tidak adil. Faktor penyebab masalah gender, yaitu masih kuatnya pengaruh tradisi dan nilai sosial budaya. Faktor lingkungan yang tidak mendukung. Masih berlakunya sistem patrilineal dalam masyarakat. Adanya faktor pendidikan, pembangunan di masyarakat yang tidak merata. Adanya faktor dalam perbedaan fisik yang dimiliki. Masalah ini muncul dalam berbagai bentuk, yang seringkali kita anggap wajar. Berikut ini adalah 5 faktor penyebab atau akar masalahnya. Pertama, stereotip adalah pemberian label pada jenis kelamin tertentu. Kedua, beban ganda merupakan beban majemuk atau beban kerja lebih lama dan lebih berat. Ketiga, subordinasi atau penomorduaan adalah perbedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Keempat, marginalisasi atau peminggiran adalah ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting. Dan kelima, kekerasan atau abusing merupakan kekerasan fisik atau mental sebagai implikasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Semua ini adalah faktor penyebab munculnya ketidakadilan gender. Saat menghadapi masalah ini, program atau kebijakan kita bisa berada di 4 level berbeda. Pertama, bias gender yaitu mengunggulkan salah satu jenis kelamin dalam kehidupan sosial dan kebijakan publik. Kedua, netral gender. Perbedaan gender bukan sebagai masalah struktural. Ketiga, sensitive gender, yaitu kepekaan bahwa ketidaksetaraan gender dapat menimbulkan ketidakadilan sosial. Q, perspektif atau wawasan gender atau responsif gender adalah cara pandang bahwa konstruksi gender dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan kebijakan publik. Mari kita kupas tuntas setiap levelnya. Level pertama adalah bias gender, yaitu kebijakan yang secara torang-torangan
atau tersirat memperburuk ketimpangan antara gender. Bias ini muncul ketika suatu kebijakan atau persyaratan kerja mengutamakan satu gender untuk posisi tertentu. Contoh, lowongan pekerjaan dengan persyaratan dibutuhkan sekretaris wanita, berpenampilan menarik, maksimal 25 tahun. Persyaratan seperti ini menunjukkan bentuk bias gender karena mengaitkan pekerjaan dengan karakteristik tertentu yang dilekatkan pada gender. Hal tersebut juga tercermin pada ilustrasi yang menampilkan stereotip sifat dan karakter feminin maupun maskulin. Lalu ada netral gender, pendekatan yang menganggap semua orang sama tanpa membedakan kebutuhan, akses, dan kondisi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, sekilas tampak adil. Tetapi sebenarnya mengabaikan perbedaan nyata dalam pengalaman dan keterbatasan tiap gender. Contoh, undangan untuk semua warga, tapi diadakan jam 9 malam. Pada kenyataannya, sebagian perempuan tidak aman atau tidak diizinkan pergi keluar pada malam hari. Naik satu tingkat, ada sensitif gender. Pada tahap ini, kita menyadari dan memahami bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan, pengalaman, dan dampak yang berbeda. Mulai melakukan pengumpulan data terpilah berdasarkan jenis kelamin untuk melihat perbedaan tersebut secara nyata. Contoh, panitia rapat menyadari bahwa rapat pukul 21 menyulitkan perempuan untuk hadir. Kemudian mulai mengumpulkan data terpilah berapa laki-laki dan perempuan yang hadir untuk memahami pola partisipasi. Level 4 yaitu perspektif atau wawasan gender atau responsif gender. Pada tahap ini, kita tidak hanya menyadari perbedaan gender, tetapi juga mengambil tindakan dan melakukan intervensi nyata untuk mengatasi hambatan tersebut. Tujuannya adalah memastikan hasil yang adil dan setara bagi semua, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu, apa itu pengaruh utamaan gender atau PUG? PUG adalah strategi atau alat yang kita gunakan. PUG bukan program terpisah untuk perempuan. PUG adalah cara kita memasukkan lensa responsif gender ke dalam seluruh proses kerja dan pengambilan keputusan kita. Pengaruh utamaan gender adalah salah satu strategi pembangunan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan maupun program. Pengaruh utamaan gender memastikan bahwa dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi, kita selalu bertanya, apakah ini sudah adil? Siapa yang mendapat manfaat? Siapa yang mungkin tertinggal? Alur pikir PUG dimulai dari mengidentifikasi masalah pembangunan, misalnya stunting, lalu kita menggunakan lensa PUG untuk melihat bagaimana dampaknya bagi ibu, bagi ayah, bagaimana akses mereka, hambatan apa yang berbeda. Setelah memahami perbedaan tersebut, barulah kita merancang program yang responsif gender, sehingga hasil akhirnya benar-benar mendorong kesetaraan dan keadilan gender. Implikasi gender dalam bidang kesehatan terlihat dari ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek. Aspek tersebut meliputi konsekuensi sosial dan kesehatan dalam jangka panjang, tingkat kerentanan terhadap penyakit, status kesehatan, serta akses terhadap upaya kesehatan, termasuk layanan promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi, kita sudah mempelajari bahwa seks adalah kodrat biologis. Gender adalah konstruksi sosial. Masalah gender muncul ketika peran sosial dibagi secara tidak adil, dan pengaruh utamaan gender bukanlah program atau kegiatan terpisah. Pengaruh utamaan gender adalah strategi pembangunan yang diperlukan agar semua lapisan masyarakat dapat terlibat dan mendapatkan manfaat yang setara dari proses pembangunan. Untuk mengimplementasikan PUG secara efektif, ada beberapa prasyarat yang perlu dipenuhi. Di antaranya, komitmen politis, kebijakan, kelembagaan, sumber daya SDM, sarana, dan dana, data dan informasi terpilah, alat pendukung, seperti metode analisis, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis, serta peran masyarakat. Sebagai kesimpulan, bahwa penerapan pengaruh utamaan gender di bidang kesehatan merupakan langkah strategis yang efektif dan terukur atau SMART untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan secara berkelanjutan dan berdampak. Sebagai penutup pembelajaran pada modul ini, kita telah meninjau kembali pokok materi yang mencakup dasar-dasar pengaruh utamaan gender sebagai landasan penting dalam mewujudkan pembangunan kesehatan yang adil, setara, dan inklusif. Pada modul berikutnya, kita akan mendalami penerapan pengaruh utamaan gender secara lebih konkret dalam layanan kesehatan. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada modul selanjutnya. Diklat berkualitas.
SDM cerdas. Salam sehat.